Kemana anak itu? Maafkan aku, Bu. Aku terpaksa ninggalin rumah ini untuk mencari kebahagiaanku. Selamat tinggal. Laluan. Nekat dia berani menentang aku. Amir! Amir! Kamu baca ini. Dinda pasti pergi sama Hilman. Kamu kejar mereka. Bawa pulang adik. Jangan bikin malu nama keluarga kita. Baik. Semoga anak buah ibu nggak mengejar aku sampai sini. Hilman! Hilman, gimana ya kita pergi dari sini, Hilman? Kalau kita masih mau tetap bersama, kita pergi sejauh mungkin dari jangkauannya ibu. Ayo. Kita pergi dari sini. Ayo. Cari Hilman dan Beda. Cari kemana aja. Ke seluruh desa. Jangan sampai kelewat. Ayo cepat. Ayo. Woi, sana. Ayo, ayo, ayo. Kita sembunyi di sini aja dulu. Kamu nggak usah takut ya sayang. Ini satu-satunya cara biar kita bersama. Aku yakin kita bisa lolos dari mereka. Kamu nggak usah takut ya. Lepaskan! Suara bapak aku. Aku cek bentar. Hilman, Hilman enggak, Hilman. Hilman aku mau. Itu bapak aku. Aku harus selamatin bapak aku, Dinda. Kalau enggak, mereka bisa bunuh bapak aku. Tapi nanti kamu gimana? Nanti kamu juga mati di tangan mereka. Aku harus selamatin bapak aku. Kamu tunggu di sini. Kamu tunggu di sini. Kamu jangan keluar. Ya. Lepasin bapak saya! Saya di sini! Hilman! Ayo! Ayo! Bapak, tolong lepaskan bapak saya. Urusan kalian sama saya, bukan sama bapak saya.
Kamu nggak apa-apa. Bapak nggak apa-apa. Tidak, kamu nggak apa-apa. Ayo Om, ayo Om. Bapak bisa agak cepat ya. Hati-hati. Ayo, Pak. Buruan. Cepat. Bapak nggak kuat lagi. Pak, ayo Pak, kita masih bisa, Pak. Pak, saya nggak mungkin gini Bapak sendirian di sini loh, Pak. Bapak nggak apa-apa. Bapak bisa jaga diri. Om jangan Om. Ayo ikut Om. Udah nggak apa-apa. Ayo, ayo cepat. Cepat, cepat. Ayo. Nggak ada orang di sini. Ya nggak ada. Semoga kita aman di sini. Astagfirullahaladzim. Hilman, mereka bakar gudang ini, Hilman. Kita bisa kebakar hidup-hidup di sini. Ayo buruan. Ayo kita pergi, Ayo pergi. Ya Allah. Hilman, kamu bukan. Hilman. Lepasin. Mas, aku mohon. Mas. Itu Hilman, Mas. Mas, aku mohon, Mas. Ibu. Jangan. Kamu mau menghancurkan hidup adik saya? Mau mencemarkan nama baik keluarga saya, ha? Mas, jangan, Mas. Diam. Habisin dia, ikat dia. Mas, aku mohon. Hilman. Apa ada yang membakarnya? Sawah kita sudah berpanen dan ada persediaan pupuk di situ. Ayo, ayo. Di mana kebakarannya, Pak? Di gudang Krisna, Pak. Seperti ada yang di dalam, Pak. Kamu cari warga yang lain untuk bantuin. Baik, Pak. Baik, Pak. Kebakaran. Astagfirullahaladzim. Lepasin! Saya pengecut! Kau tuh gak punya hati, lepasin! Diam, kamu. Lepasin! Diam, Bidah. Kamu harus aku nurut apa kata ibu. Diam. Enggak! Aku bukan bagian dari keluarga kalian! Kau tuh jahat! Ada apa ini? Mbak, mereka sudah ngebunuh Hilman, Mbak, dengan membakarnya hidup-hidup! Astagfirullahaladzim. Bener itu, Mas. Kalau benar, emang kenapa? Ya Allah. Roman itu kan adik aku, Mas. Adik ipar kamu juga. Diam. Jangan banyak ngomong. Mas, kamu harus takut sama siksaannya Allah. Itu akibatnya buat orang yang berani membangkang terhadap keluarga saya. Ya Allah.
Kenapa aku harus mengalami semua ini? Suamiku sudah membunuh orang. Dan itu adalah adik iparnya sendiri. Adik aku, ya Allah. Apa yang harus aku lakukan? Ibu buka, Bu. Ibu buka pintunya, Bu. Bu. Ibu jahat. Ibu buka. Aku mau menyelamatkan Hilman, Bu. Buka. Aku mau. Buka pintunya, Bu. Ibu buka, Bu. Kak Dinda! Kak Dinda, buka pintunya Kak Dinda! Restu, mana janji kamu, Restu? Kamu janji sama aku kalau kita saling dukung. Kalau kamu mau ngedukung aku sama Hilman, Restu, mana? Hilman mau dibakar hidup-hidup. Kenapa keluarga ini jahat? Kenapa aku dilahirkan di keluarga ini? Aku nggak mau. Restu, tolongin aku, Restu. Kenapa mereka harus bunuh Hilman? Woi! Siapa yang mau Kak Dinda di dalam? Bukan pintunya sekarang! Arif, rupanya adikmu ini tidak pernah bisa mengerti bagaimana menjalani hidup di kampung ini. Bu, di mana Hilman? Aku harus menyelamatkan dia. Dia sudah membawa pergi anak gadisku. Sekarang dia harus tanggung jawab apa yang dia perbuat. Dan kamu, Restu, jangan coba-coba menentang ibu. Ibu yang paling berkuasa di rumah ini. Arif, bawa adikmu ke kamar. Kunci dia di kamar. Suruh orang jaga dia. Besok pagi, dia kita antar ke bandara. Dia harus pulang ke Australia. Dia tidak pantas tinggal di sini. Bu, tapi... Deh, denger ibu kan? Mas Arif lepas. Udah, Buka! Bukain! Buka! Ibu! Sekarang semuanya sudah habis terbakar. Ya Allah, tega banget sih yang ngelakuin ini semua. Memangnya kita sini salah apa coba? semuanya sudah musnah. Semua jeripaya kita lenyap begitu aja. Permisi Bapak-Bapak. Iya Pak. Iya Pak. Ada yang tahu tentang kebakaran ini? Kayaknya ini kecelakaan Pak, nggak sengaja. Semuanya sudah ludes kebakar. Sekarang keluarga aku udah gak punya apa-apa lagi. Bagaimana dengan rencana pernikahanku nanti? Mau dibayar pakai apa? Pak Indra, Hilman, Pak Indra, Hilman, Pak Indra. Iya, kenapa Hilman? Hilman meninggal, Pak. Kamu jangan main-main ya. Jangan bercanda ya. Saya nggak suka bercanda ya. Betul Pak Endra. Hilman jadi korban kebakaran gudang Ebisma.
Astagfirullahaladzim. Iya, bener Pak. Itu kami pastikan bahwa itu Hilman, Pak. Sabar Pak, istighfar Pak. Sabar Pak, istighfar Pak, sabar Pak. Istighfar Pak ya. Ini yang aku takutkan. Aku sudah bilang sama Hilman berulang kali, jangan dekati keluarga Rahayu. Jangan dekati anak-anaknya karena mereka itu adalah malapetaka di desa ini. Sakinah sudah di penjara di rumah mereka. Sekarang Hilman yang jadi korban, ya Allah. Ujian apa lagi yang aku harus terima, ya Allah. Restu mau kemana ya? Gak usah kayak gitu deh. Jalan aja. Kurang ajar. Mereka menertawakan penderitaan keluargaku. Udah, jalan aja, Mas. Hei! Orang kampung kurang ajar ya? Udah sabar, Mas. Enggak, dia mau cari ribut nih orang. Mas. Lepaskan, Bu, lepaskan. Apa? Sini! Udah. Biar aja, Bu. Mereka harus dikasih pelajaran. Udah Mas, nanti makin rumit semuanya. Orang kampung, ternyata kamu tuh masih hidup juga ya? Harusnya kamu yang mati terpanggang di gudang itu semalam. Ternyata benar. Kamu yang membakar gudang kami. Ajar. Kalian tuh nuduh tanpa bukti. Jangan mentang-mentang aku sama keluarga aku orang kaya. Jadi kalian seenak aja melempar kesialan. Asal orang miskin. Asal nuduh aja bisa. Arif, kamu dengar ya? Walaupun kami keluarga miskin, tapi kami nggak makan uang haram seperti keluarga kamu. Dengar itu. Apa kamu bilang? Sini kamu! Sini kamu! Biar aku mulut kamu. Ayo kita tarung satu lawan satu sampai... Ayo, sini! Kamu dengar ya? Selangkah pun saya tidak akan gentar melawan kamu. Mas, udah. Jangan ikutin hawa nafsu. Ayo sini! Mas, sini kamu! Kita harus pergi dari sini, ntar aku bisa ketinggalan pesawat, Mas. Enggak, Restu. Orang kayak mereka ini harus dikasih pelajaran. Sini kamu! Manusia bejat itu jangan dilawan, nak. Kita harus lawan dengan doa. Mas! Awas, Bima. Masya Allah, Bisma. Aisyah! Aisyah. Stop semuanya. Dengerin, kalian jangan pernah menyakiti anak-anak aku. Orang tua,
Kamu tuh udah gila ya? Mereka ini bukan anak-anak kamu. Kamu yang harus jagain saya. Kamu harus tahu kalau Restu dan Aisyah itu ada anak-anak. Dia lahir dari tangan aku. Aku yang sudah menyelamatkan dia dari dunia ini. Kalau sampai terjadi apa-apa sama dia, kalian harus tanggung jawab. Ini semua berangkel kamu, iya kan? Minggir kamu. Ayo Restu. Ingat ya, ini belum berakhir. Ayo Restu. Aisyah! 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 Bisma, kamu memelukai adik kamu sendiri. Ayo kita obatin, nak. Untung lukanya nggak terlalu parah. Baranti, terima kasih loh. Sama-sama, Bu Neno. Bisma, kenapa sih kamu nggak nuruti ibu? Hawa nafsu kamu menguasai kamu. Kalau sudah begini, kamu nggak lebih dari mereka. Mereka itu keluarga yang hatinya busuk. Lalu kita harus bagaimana, Bu? Menuruti kata mereka. Mereka itu seperti lintah yang akan menghisap darah rakyat kecil, Bu. Sampai kapanpun, saya nggak akan pernah tunduk sama mereka. Rina, ya ampun. Kok kamu masih di sini sih? Nggak ikut ngurusin jenazah adik kamu? Saya mau, Bu, sebenarnya. Tapi saya nggak dapat izin dari suami saya. Masya Allah, gimana kamu nggak diizinin sih sama suami kamu buat ngeliat adik kamu yang terakhir kali? Apa jangan-jangan kamu jadi berhati batu gara-gara ikut di keluarga ini? Ya sudah, permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Apa yang harus aku lakukan, ya Allah? Aku ingin sekali bertemu dengan adikku untuk terakhir kalinya. Itu kenapa kepalanya Restu? Kenapa lagi? Gara-gara si Bisma lah. Bisma? Berani banget dia ganggu keluarga kita. Kenapa dulu sawahnya kebakar sama gudangnya kebakar, dia nggak sekalian kebakar aja sih? Nah itu dia, Mas. Selama manusia itu masih bernafas, dia akan selalu buat masalah buat keluarga kita. Sialan, lihat aja. Aku habisin dia. Mas, jangan mas. Bukan Bisma yang pukul aku. Tapi Mas Arif. Arif? Kamu pikir aku percaya kalau Arif nyakitin kamu? Amir! Arif, keluar! Buka pintunya! Arif! Amir, keluar kalian! Kalian harus tanggung jawab. Ayo turun! Mau apa kamu? Pengecut! Turun! Apa-apaan ini? Keluar! Buka pintunya. Kamu dan keluarga kamu harus tanggung jawab. Jangan nuduh sembarangan.
Kalian telah membakar sawah dan gudang kami. Kalian semua harus ganti rugi. Kasihan sekali ya. Kamu ganti rugi. Baik, kami akan ganti rugi. Apa maksudnya ini? Ini yang kamu mau. Ayo, semuanya nyumbang. Bantu dia. Ya, semuanya menyumbang. Supaya ganti ruginya bisa tergantikan. Cukup kan? Silakan diambil. Tak terbuat dari apa hati kalian? Dan kalian, pemuka desa, harusnya kalian semua jadi teladan buat kami. Bukan yang menjilat keluarga ini yang nggak tahu diri. Ingat ya, kalian semua akan saya laporkan ke polisi. Sekarang juga. Mau lapor polisi? Buktinya apa? Yang ada juga laporan kamu dibuang sama polisi. Ini negara hukum. Saya yakin kalian semua pasti di penjara. Lepas. Pak Dahlan. Iya, Bu. Dia punya hutang kan dengan Pak Dahlan? Betul, Bu. Pak Dahlan tahu apa yang harus Pak Dahlan lakukan. Siap, Bu. Mau kemana kamu? Mas, aku mau ke rumah Bapak dulu ya. Aku mau ikut penguburan adik aku. Kamu nggak boleh pergi tanpa izin dari aku. Lagian aku tahu niat kamu pulang itu bukan cuma untuk nguburin adik kamu. Tapi kamu ketemu sama Bisma kan? Astagfirullahaladzim. Enggak, Mas. Aku nggak ada niat kayak gitu. Halang aku aja kamu. Kamu tuh masih cinta kan sama dia? Enggak, Mas. Adik aku itu baru meninggal, Mas. Aku kesana tujuannya itu mau mengantarkannya ke kuburan. Aku mohon sama kamu, Mas. Izinkan aku untuk terakhir kalinya ketemu sama adik aku ya. Aku bilang enggak ya. Kalau kamu masih maksa juga, aku akan suruh kamu untuk jalan di atas bara api. Perempuan tukang selingkuh. Mas, Ayo. Mas, Ayo sini. Mas. Sini. Itu Bisma datang. Bisma, Pak Dahlan dari tadi nungguin kamu. Katanya mau bicara. Ibu masuk dulu ya. Ada apa, Pak Dahlan? Begini Bisma, maksud kedatangan saya kemari, saya meminta maaf. Sebenarnya saya tidak setuju dengan apa yang Ibu Rahayu lakukan kepada kamu. Terus sekarang Bapak datang ke sini untuk meminta uang Bapak yang saya pinjam. Pak, dari pertama kan saya sudah bilang, setelah hasil panen saya terjual semua, baru saya ganti uang Bapak. Masalahnya begini Bisma, sawah kamu itu kan sudah terbakar habis semua. Mana bisa saya menunggu sampai panen? Maksud Bapak? Maksud saya butuh surat-surat kamu sebagai jaminan. Oh, saya mengerti sekarang. Anda Anda sengaja disuruh Bu Rahayu dan Amir ke sini untuk mendapatkan surat-surat tanah saya.
Dasar kalian semua licik. Tenang dulu, Bisma. Wajar kan? Kalau saya minta jaminan dari kamu, saya kan perlu. Uang saya harus kembali. Oke, tunggu di sini. Haram banget. Pakai uang dari anteng-anteng Ibu Rahayu. Sekarang hitung uang ini. Tidak ada satu peser pun yang saya ambil. Ambil dan pergi dari sini. Pergi. Pergi. Kamu? Ya, ini aku. Kamu mau ngapain? Hah? Maafin aku Aisyah atas apa yang terjadi hari ini. Kenapa sih keluargamu tuh nggak bisa membuat keluargaku tenang? Kenapa? Aku sendiri juga bingung Aisyah. Aku nggak tahu kenapa mereka bisa sejahat itu. Tapi aku janji sama kamu Aisyah, aku akan merubah semuanya. Aku akan bikin mereka sadar. Kamu harus percaya sama aku ya. Gimana caranya? Mereka tuh banyak sedangkan kamu sendiri. Aku gak sendiri Aisyah. Kan ada kamu. Aku dan kamu. Aisyah! Aisyah! Masih mau-maunya kamu bicara sama dia. Orang yang udah ngebuat keluarga kita menderita. Kamu pikir dia itu baik dan perhatian sama kamu? Aisyah, jadi orang jangan naif. Jangan polos-polos banget. Mau aja kamu dibodohi sama dia. Kak, dia tuh beda sama kakak-kakaknya yang lain. Kakak lihat sendiri kan? Dia berusaha menghentikan kakaknya sendiri melawan Mas Bisma. Aku udah muak sama kamu belain dia, Aisyah. Bahkan di saat pernikahan aku terancam batal. Kamu malah enak-enakan di sini pacaran sama dia. Kak, bukan gitu. Gak usah banyak drama, Aisyah. Hidup aku aja udah banyak drama. Jangan kamu nambahin drama yang lainnya. Sekali aja aku mohon dalam hidup aku, Aisyah. Kamu jangan cuma mikirin diri kamu sendiri. Sekarang, ayo kita pulang. Ayo pulang, Aisyah. Ayo, Aisyah. Aisyah. Aisyah, tunggu aku, Aisyah. Aisyah. Aisyah, tunggu aku, Aisyah. Aku akan menghentikan semuanya apapun caranya. Aisyah! Bu, Ibu, Bu. Bu, aku tuh udah capek ngingetin dia. Sekarang tinggal Ibu. Suruh Aisyah melupakan perasaan cintanya ke Restu. Atau kita semua akan kena bencana. Kamu lihat yang terjadi sama Hilman. Jangan mentang-mentang hubungan kamu dengan Restu nggak ada yang tahu. Jadi sekarang kamu diam-diam aja. Gimana kalau nanti mereka tahu? Kamu bayangin aja sendiri apa yang akan terjadi. Perasaan ibu tuh nggak enak. Belum pernah ibu mengalami seperti ini, nak. Sebetulnya ada yang ibu ingin katakan. Semoga keinginan kamu terkabul, nak. Tapi apa yang dikatakan Vita itu betul.
jauhi Restu ya. Bu, Restu itu anak baik. Apa yang Ibu pikirkan tentang Restu itu nggak benar. Betul, betul Restu anak baik. Bahkan ibu sayang sama dia. Tapi keluarganya, untuk sementara, lupakan Restu ya nak. Sebesar apapun cinta kalian. Bu, Ibu mau kemana? Nak Restu. Bu, Iya nak. kenapa semua keluarga aku menantang hubungan aku sama Aisyah? Kenapa ibu aku nggak mengalah sedikit aja demi kebahagiaan aku? Nak, bersabarlah. Jangan menyerah. Kamu terakhir di dunia ini untuk membuat keluarga kamu lebih baik. Saya percaya kamu berbeda dengan kakak-kakak kamu. Cinta dan kasih sayang yang kamu punya akan membuat perubahan buat keluarga kamu. Terlebih juga akan bisa merubah kehidupan di desa ini, di kampung ini. Satu lagi, berjanjilah kamu akan tetap mempertahankan Aisyah. Apapun yang akan terjadi pada dia. Iya, Bu. Demi Allah. Allah yang akan menjadi saksinya. Masalahnya tidak semudah itu, Restu. Kalau kamu benar-benar mencintai Aisyah, lupakanlah Aisyah. Bantulah dia untuk melupakan cintanya. Aku tidak bisa melakukannya. Apa sih yang kamu inginkan sebenarnya? Hah? Kamu nggak tahu apa yang terjadi terhadap Hilman? Kamu mau keluarga kamu membakar hidup Aisyah? Bu, aku mohon, jangan ngomong seperti itu. Aku tuh sangat mencintai Aisyah sepenuh hati aku. Aku tidak akan membiarkan bahaya apapun mengancamnya. Justru kamu menjerumuskan Aisyah, mau mencelakakan Aisyah. Ibu mohon, kamu tinggalkan Aisyah. Maafkan aku, Bu. Tapi aku tetap nggak bisa melakukan itu. Aku akan menjaga Aisyah. Aku tidak akan membiarkan sedikit duri pun menggores, mencelakainya. Aku akan menjaga Aisyah dengan nyawa aku sendiri. Restu! Hentikan! Kamu tidak mungkin bersatu sama Aisyah! Lupakan Aisyah! Lupakan Aisyah! Restu! Hentikan! Kamu tidak mungkin bersatu sama Aisyah! Lupakan Aisyah! Lupakan Aisyah! Dari mana saja kamu, Restu? Aku cuma jalan-jalan di sekitar sini aja, Bu. Gak kemana-mana kok. Bu, aku boleh tanya sesuatu nggak? Ibu sayang kan sama aku?
Apa masih perlu pertanyaan itu kamu ajukan? Ya, enggak sih. Tapi aku tuh pengen tahu aja sebesar apa sayang ibu sama aku. Itu aja kok. Laki-laki dalam keluarga kita tidak akan pernah menanyakan pertanyaan sekonyol itu. Gimana kenapa, Bu? Apa ada yang salah dengan pertanyaan itu? Tentu saja, Restu. Pertanyaan itu hanya muncul dari laki-laki yang cengeng dan lemah. Bu, ini tuh bukan masalah cengeng ataupun lemah. Ini tuh masalah perasaan. Lupakan perasaan, Restu. Kita bisa bertahan hidup kalau kita bisa melupakan perasaan. Apakah karena ini kakak-kakak aku jadi nggak punya perasaan? Nggak punya hati? Apa maksud kamu? Hah? Apa maksud kamu? Sampai kapan semua kegilaan dan kebiasaan ini harus berlangsung, Bu? Kapan semuanya harus berhenti? Ini semua sudah benar-benar gila. Apa salah Mas Irma? Padahal dia itu adik iparnya Mas Amir. Adiknya Mbak Sakinah. Hanya karena kesalahan kecil. Apa kamu bilang? Kesalahan kecil? Hilman itu membawa kabur kakakmu dari rumah ini. Dan sekarang kamu bilang itu kesalahan kecil. Mau sebesar apapun kesalahannya Mas Hilman, itu tetap tidak menjadi alasan untuk Mas Amir membunuhnya. Diam! Kamu sudah berani mengajari ibumu sendiri. Mungkin seharusnya dari dulu kamu saya usir dari rumah ini. Ibu gak sadar? Membunuh Mas Hilman sama aja seperti menghancurkan Kak Dinda. Padahal itu anak ibu sendiri. Kamu jangan pernah mendebat ibu lagi. Kalau tidak, ibu akan melakukan hal yang akan membuat kamu menyesal. Ibu yang akan menyesal suatu hari nanti. Ingat itu, Ibu. Ibu akan menangis dan menyesali semuanya. Penyesalan ibu akan menjadi penyesalan yang sia-sia. Ya? Mereka sudah menghancurkan anak-anak. Sakinah, dia masih hidup, tapi menderita tinggal di rumah mereka. Sekarang dengan terpaksa aku menguburkan anak laki-laki. Satu-satunya harapanku, ya Allah. Ya Allah. Kenapa semua ini terjadi, ya Allah? Kenapa, ya Allah? Kenapa tidak kau saja mencabut nyawaku, ya Allah? Aku ingin Hilman aja, ya Allah. Pak, Sofila. Bapak, jangan begini, Pak. Jangan, Pak. Pak, yang sabar, Pak, yang sabar. Pak, dengar, Pak. Bapak harus sabar ya, Pak. Sesulit apapun hidup, Bapak harus semangat. Jangan seperti ini, Pak. Ini perbuatan sia-sia. Istighfar, Pak. Iya. Kenapa anak-anakku jatuh cinta kepada keluarga mereka? Bisma, kenapa Bisma? Bu, Ibu, Bu buka, Bu. Bu Dinda mohon, Bu. Bu buka pintunya, Bu. Ibu, kalian itu semua jahat. Kasihan Dinda. Aku harus tolong Dinda. Sekarang juga kamu harus pergi dari sini ya. Hilman dikuburin di mana, Mbak? Dinda, ada hal yang lebih penting yang harus kamu lakuin. Biar kematian adik aku tuh gak sia-sia, Dinda. Apa itu? Sekarang juga kamu temuin Bisma. Aku yakin dia pasti mau bantuin kamu untuk balas dendam. Dan kamu juga bisa menjadi saksi atas semua yang terjadi. Ya, Dinda, aku yakin kamu pasti akan mendapatkan keadilan atas kematian adik aku. Ya, sekarang juga kamu harus pergi. Dan ini kunci mobilnya. Ya. Makasih ya. Kamu hati-hati ya. Hati-hati ya, Dinda.
sih? Yang bener? Ya, nekat juga ya Dinda ya. Bu Maya lihat kan? Sekarang ibu harus segera memberitahukan Nyonya. Biar dia tahu rasa, Bu. Untungnya apa kalau aku kasih tahu ibu sekarang? Yang ada, ibu bakal cegah Dinda buat pergi. Dan itu sama sekali gak menarik buat aku, Tin. Tapi Bu, kalau Nyonya sampai tahu ibu membiarkan Dinda pergi, Nyonya pasti akan marah. Dan ibu bisa Aku bakal bilang sama ibu tapi gak sekarang. Ini terlalu cepet, Tin. Dan aku yakin, pasti masih ada cara yang lebih baik dari Hilman, kenapa kamu ninggalin aku, Hilman? Hilman, jangan pergi. Aku sayang sama kamu, Hilman. Ini semua salah aku, Hilman. Aku yang sudah buat kau jadi celaka. Udah Dinda, jangan larut dalam kesedihan. Ayo bangun. Iya Dinda. Ayo bang. Aku akan balaskan dendam, Hilman. Mereka harus bertanggung jawab atas semua ini. Mas Bisma, kamu mencari saksi kan? Siapa pelaku kejahatan ini? Aku orangnya, Mas. Aku tahu siapa pelakunya. Siapa Dinda? Siapa yang melakukan semua ini? Mas Amir. Amir. Dia yang sudah menyuruh anak buahnya untuk membakar lumbung itu, Pak. Sudah aku duga, pasti Amir pelakunya. Dinda, apa kamu punya bukti-buktinya? Aku yang sudah mendengarnya sendiri. Dan aku yang sudah melihat dengan mata kepalaku sendiri, Mas. Aku bersedia bersaksi di depan polisi. Tapi itu artinya kamu akan memasukkan kakak kamu sendiri ke penjara. Aku nggak peduli, Mas. Aku nggak peduli. Hilman harus mendapatkan keadilan. Siapapun pelakunya, dia harus bertanggung jawab. Dia harus membayar semua ini. Baik, aku akan membantu kamu untuk mengungkap semua kejahatan ini. Pasti Dinda sekarang udah tiba di pemakamannya Hilman. Mama harus segera tahu nih. Asik deh, drama lagi. Dinda kemana? Bu. Ada apa, Maya? Dinda, Bu. Dinda kabur, Bu. Dinda kabur. Keterlaluan anak itu. Kabur kemana dia? Aku benar-benar gak tahu dia kemana. Katakan apa yang kamu tahu. Tapi Bu, gak usah ngomong sama Mas Amir ya. Itu sudah urusan ibu. Yang penting sekarang katakan kemana dia pergi. Dia kayaknya pergi ke pemakamannya Hilman, Bu. Tapi aku mohon ya, Bu. Ibu jangan ngomong sama Mas Amir. Ya, nanti Dinda bisa dibunuh, Bu. Ini gak bisa dibiarin. Bu, aku takut Bu kalau sampai nanti Dinda dibunuh, Bu. Bagus deh. Kalau gitu rencana gue semua berjalan dengan mulus, kan?
Pak. Gawat, Pak. Ada juragan Amir sama anak buahnya, Pak. Kemari, Pak. Pasti mau nyariin Dinda, Pak. Amir. Dari mana Mas Amir tahu aku di sini? Mas Bisma, Mas aku minta tolong sama kamu, Mas. Jangan sampai Mas Amir temuin aku. Karena aku bisa dibawa pulang dan dikurung. Aku nggak bisa memberikan saksi lagi, Mas. Kamu tenang. Aku akan membawa kamu pergi dari sini. Iya, Bisma. Cepat. Cepat bawa Dinda. Ayo. Minggir. Namir ada apa? Mana Dinda? Dinda, dia nggak kesini. Ingat Pak ya, kalau sampai Bapak bohongin saya, Bapak saya bakar hidup-hidup. Ngerti? Ayo. Ayo, Mas. Aduh, Mas, tunggu. Ayo, Mas. Ayo, Mas. Mana Dinda? Kamu nggak bisa buat dia pulang? Hah? Aku sudah cari kemana-mana, tapi nggak dapet juga. Alah, setiap ibu kasih tugas, kamu nggak pernah bisa beres. Apa sih yang kamu bisa? Dasar nggak becus. Bu, aku pasti akan temuin Dinda. Dinda nggak mungkin lagi sembunyi di mana-mana. Ini cuma masalah Waktu. Kita akan kehabisan waktu. Dinda bisa saja kabur keluar kota. Ibu nggak mau kehilangan anak ibu. Kamu harus cari dia sampai dapat. Kenapa tidak ada satupun orang di keluarga ini yang melihat Dinda kabur? Bu! Sebelum Dinda kabur, aku sempat lihat loh, Sakinah keluar dari kamarnya. Jangan-jangan. Jadi dia yang membantu Dinda kabur. Ajar. Berani banget dia makin masalah. Ina! Perempuan nggak tahu diri kamu ya. Ada apa ini, Mas? Pakai nanya-nanya lagi. Dinda kabur gara-gara kamu kan? Kamu tahu kan dia di mana? Enggak, Mas. Aku nggak tahu apa-apa, Mas. Hentikan semua ini. Ini sudah keterlaluan, tau nggak? Kamu jangan ikut campur. Dia ini biang masalah di rumah ini, tau nggak? Mau gimana pun dia istrimu, Mas. Ada seorang suami itu nggak pantas menyakiti istrinya. Jangan sok tahu kamu. Dia ini sudah berkhianat. Dia pantas untuk dihukum. Bukan salah Mbak Sakinah. Tapi itu salah ibu. Salah Mas Amir karena terlalu mengekang Kak Dinda. Ingat ya, Mas. Kita ini hidup bukan di zaman dulu. Kita ini hidup... Diam! Kamu gak usah ngajarin aku. Sakinah, puas kamu sekarang. Sudah membuat anak-anakku bertengkar satu sama lain. Aku nggak maksud. Tutup mulutmu. Kamu memang tidak pantas jadi bagian dari keluarga kami. Tidak pantas ada di sini. Bu, Mbak Sakinah itu nggak bersalah, Bu. Jangan ikut campur. Arif bawa adikku keluar. Amir, kasih pelajaran istrimu.
dari dia. Sopan santun di keluarga kita. Lepasin aku, Mas! Lepasin! Apa sih? Ibu datang. Restu, kemarin kamu sengaja bikin masalah supaya kamu ketinggalan pesawat. Ini semua gara-gara Mas Arif nih. Bukan aku. Mas Arif yang berantem sama Mas Bisma. Banyak alasan kamu ya. Sekarang kamu gak akan lolos lagi. Ibu sendiri yang akan antar kamu ke bandara. Aku nggak mau. Jangan membantah. Ini jalan yang terbaik buat kamu. Di sini pikiran kamu diracuni sama bajingan-bajingan itu. Arif, bawa dia ke mobil. Oh iya, Bu. Kamu harus sadar aku ini istri kamu, bukan tahanan kamu, Mas. Sejak kamu nikah sama aku, sejak itulah kamu jadi tahanan aku. Mas, jangan tinggal kamu. Mas! Mas! Buka, Mas! Mas! Mas, buka! Mas! Amir! Amir, cepat kemari. Ada apa, Bu? Kali ini ibu tidak mau kamu gagal lagi. Satu-satunya cara untuk membalikan adikmu Dinda adalah menculik Aisyah. Tapi, buat apa menculik Aisyah? Bodoh kamu. Ibu yakin yang menyembunyikan Dinda adikmu itu adalah Bisma. Karena cuma mereka berdua yang menghilang dari pemakaman Hilman. Jadi cepat kamu culik Aisyah, paksa Bisma untuk menyerahkan Dinda. Tunggu apa lagi? Kerahkan semua anak buah kamu. Seret Aisyah kemari. Gawat. Aisyah dalam bahaya. Kalian berdua tunggu apa? Ayo masuk ke mobil. Masuk! Bu. Oke, Bu. Aku janji, Bu. Aku tidak akan melawan Ibu dan aku akan nurutin semua kemauan Ibu. Tapi kenapa? aku kebelet pipis nih, Bu. Ini mau ke toilet dulu ya. Kamu jangan cari-cari alasan. Jangan coba-coba mengelabui ibu. Enggak, Bu. Ini beneran loh, Bu. Perjalanan ke bandara itu jauh banget. Aku nggak kuat nahan kebeletnya, Bu. Arif, temani adikmu ke toilet. Awasi dia, jangan sampai dia kabur. Iya, Bu. Kebelet pipis lagi ya. Mas, lepasin aku. Udah, Mas. Mas, emangnya Mas mau ikut aku masuk ke dalam toilet? Udah, kamu jangan kabur ya. Aku yang ribut sama ibu nanti. Sama adik sendiri aja curiga. Udah deh, Mas. Jangan lama-lama. Aku harus beritahu Aisyah supaya keluar. Untuk menyelamatkan diri dia. Kamu tuh gak bisa dibilangin ya, masih aja jalin hubungan sama dia. Balikin handphone aku. Enggak, kamu harus jauhin dia, Aisyah. Sini, Kak. Angkat Aisyah. Please. Lagian Restu yang nelfon bukan aku. Enggak, Aisyah. Sampai kapanpun, aku gak akan pernah rela kamu berhubungan sama Restu. Kamu mau mengkhianati keluarga kita? Enggak sih. Kak, Kavita. Kavita balikin dulu handphone aku, itu handphone aku, Kak. Aisyah, angkat dong Aisyah. Penting banget nih kan. Tolong dong angkat telepon aku. Jangan lama-lama dong. Hoi. Ya, Mas. Sebentar, Mas. Tuh. Hei, jangan coba kabur ya. Mas, sebentar. Ini celana aku lagi rusak nih. Nggak bisa dibenerin nih. Bentar ya, Mas. Kok lama banget ya? Ini sih mencurigakan nih. Jangan-jangan nih anak mulai... Tuh. Gawat. Apa ini malah dimatiin? Apa yang harus aku lakukan sekarang? Tuh. Tuh. Tuh.
kan? Dia benar-benar kabur. Aduh, aku ngomong apa nih sama ibu? Kenapa kepala aku pusing banget? Kakak kenapa? Sebenarnya aku Kakak kenapa, Kak? Aku mohon Aisyah, kamu jangan beritahu siapapun. Aku Masya Allah. Kakak sebenarnya hamil. Makanya kenapa aku harus segera menikah? Aku nggak mau orang-orang tahu kalau aku hamil sebelum nikah, Aisyah. Karena kalau orang tahu, bukan cuma aku yang malu, tapi keluarga kita juga. Apa Firman udah tahu, Kak? Dia harus tahu, Kak. Apapun yang terjadi, kalian harus menikah. Iya, besok aku mau ketemu sama dia. Tapi aku mohon Aisyah, kamu jangan beritahu siapapun. Aku malu, Aisyah. Aku janji. Untuk sementara kamu sembunyi di sini dulu ya. Sampai keadaannya semua aman, oke? Iya, Mas. Makasih ya. Gawat ini. Ada apa, Bu? Anak buah Amer ada di mana-mana. Biarkan aja, Bu. Saya yakin mereka nggak mungkin menemukan kita di sini. Gak mungkin, Nak. Mereka tidak akan pernah melewatkan tempat satupun. Termasuk tempat ini karena mereka tahu kamu yang sudah membawa lari Nak Dinda. Iya kan? Mas Bisma, bagaimana kalau aku pulang aja ke rumah? Aku nggak mau kalau sampai Mas Bisma ikut dalam masalah gara-gara aku. Dinda, jangan. Nggak boleh. Kamu tahu, kamu satu-satunya saksi atas pembunuhan Hilman. Kamu mau kan Hilman dapat keadilan? Iya Mas, aku mau. Tapi aku nggak mau kalau sampai Mas Bisma juga ikut dalam masalah besar. Kamu jangan khawatir, aku akan baik-baik aja. Aku tuh tahu banget bagaimana keluarga aku. Mereka itu nggak akan segan-segan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Dan aku nggak mau itu terjadi lagi. Ya aku ngerti, tapi ini satu-satunya cara agar kematian Hilman tidak sia-sia. Mana sih mereka lama sekali? Bu, celaka Bu. Restu barusan kabur Bu. Kabur kemana? Kenapa bisa kabur? Tadi Restu kabur lewat plafon kamar mandi Bu. Bodoh kamu. Sama persis seperti kakakmu. Ceroboh. Ngapain kamu bengong? Ayo kita berangkat. Memangnya Ibu mau kemana Bu? Arif, kamu tuh bodoh sekali. Jelas kita akan menyusul Restu. Karena Ibu yakin dia pasti ingin menyelamatkan perempuan miskin itu. Ayo kita berangkat. Begini aja, aku akan mengeluarkan kamu dari sini ke tempat yang lebih aman. Nah, ini mustahil. Karena apa? Anak buah Rahayu itu pasti akan ada di mana-mana. Tapi kan Bu, mereka nggak mungkin kan mencari sepanjang waktu, ya kan?
Ya udah gini aja. Aku akan mengeluarkan kamu dari sini sebelum tengah malam. Oke? Aku akan pergi dulu. Nanti sebelum tengah malam, aku akan jemput kamu. Iya, Mas. Ibu, Iya, Nak. tolong jaga Dinda ya. Iya, Nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo. Bisma. Itu suara Amir. Bisma. Dia ngapain di sini? Aisyah, aku takut, jangan. Kakak tenang aja, kakak aman di sini. Aku cuma mau ngajak di luar. Mau apa kalian di sini? Hah? Saya nggak butuh ini. Mana Bisma? Suruh dia keluar. Saya bilang, Bisma ada di rumah. Sebaiknya kalian pergi. Saya nggak percaya. Geledah rumah ini. Seret Bisma keluar. Jangan! Lepaskan! Ibu, pergi! Jangan bikin anak sini! Ibu! Ibu! Lepas! Jangan bikin onar di sini! Pergi! Justru kamu yang mencari. Bukan kakak kamu. Maksudmu? Bawa perempuan ini. Ayo! Enggak! Ibu, lepaskan! Bawa dia! Lepaskan! Ibu! Lepaskan! Bilang sama Bisma, kalau adik saya Dinda nggak dikembalikan, Aisyah nggak akan selamat. Lepasin! Aisyah! Stop. Aisyah, kamu bawa ibu kamu masuk ke dalam. Biar aku yang hadapin mereka. Tapi Gak apa-apa, mereka nggak bakal nyakitin aku. kamu ada dia. Ya. Restu. Kamu harusnya belain keluarga kamu. Bukan musuh kita. Lagian ngapain kamu di sini, ha? Harusnya kamu di bandara. Balik ke Australia. Mas, mereka ini nggak bersalah. Semua kekerasan ini harus dihentikan. Aku nggak mau ada korban lagi, Mas. Bisma itu sudah nyulik Dinda. Bisma itu penjahat. Kamu nggak khawatir sama kakak kamu, ha? Mungkin ada baiknya juga Kak Dinda keluar dari rumah kita. Karena dia sendiri pun sudah tidak betah, Mas. Kelamaan di luar negeri bikin otak kamu jadi keblinger, tahu nggak? Cukup! Kamu saya suruh menangkap perempuan miskin itu bukan menghajar adikmu. Bawa Restu ke mobil. Saya sudah duga kamu kabur kemarin. Oke, aku mau nurutin kemauan ibu, tapi dengan satu syarat. Jangan pernah ganggu keluarga ini lagi. Restu, kayak banyak syarat, buat. Ayo pulang. Aku ngajar kamu ya. Ayo pulang. Berhenti! Kalian mau apa di rumahku? Ini dia nih biang keladinya. Biang keladi. Kalau aku biang keladi, buat apa aku muncul di sini? Hah? Hei Bisma, kamu kembalikan anakku Dinda. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kamu tahu kan, kamu sudah berhadapan dengan siapa? Apapun akan saya lakukan demi anakku. Kamu saya kasih kesempatan sampai saya kembali dari bandara. Tapi kalau sampai Dinda belum kembali, saya akan kejar kamu sampai ke lubang neraka sekalipun. Restu, cukup kamu bikin gara-gara, bikin masalah. Arif, Amir, suruh anak buahmu mengawasi. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Mau apa? Mau apa lagi kalian di sini ya? Pergi! Atau saya telepon polisi. Kami akan pergi. Tapi itu bukan berarti kalau saya takut. Itu karena saya mau ngasih kamu waktu. Sampai ibu saya datang ke sini. Dan Dinda belum dibebasin. Kamu sama keluarga kamu saya habisin semua. Ayo.
Bisma, kamu betul sembunyikan Dinda. Apakah cukup apa yang mereka lakukan terhadap keluarga kita? Sekarang kamu bikin masalah lagi? Hah? Tapi nggak ada cara lain, Bu. Keadilan harus ditegakkan. Aku akan menyeret mereka ke pengadilan atas pembunuhan Hilman. Dan Dinda satu-satunya saksi. Mas, aku mohon sama kamu. Jangan libatin diri kamu dalam masalah ini. Aku gak mau kamu kenapa-napa. Aku cinta sama kamu, Mas. Risma, kamu dengar. Nggak akan terjadi apa-apa sama aku. Kamu percaya? Sekarang kamu pikirin Mila. Aku nggak mau sampai Mila itu kehilangan ayahnya. Justru aku melakukan ini untuk masa depan anak-anak kita. Kejahatan mereka harus dihentikan. Kalau tidak, ini akan berdampak sama anak-anak kita pada saat mereka dewasa nanti. Bapak dibunuh sama mereka. Juga banyak orang lain. Mereka harus membayar penderitaan orang-orang itu, Bu. Mas, gimana caranya? Mereka tuh banyak, sedangkan kamu sendiri. Aku gak sendiri, Aisyah. Hanya ada kamu. Aku dan kamu. Mas Risma, tunggu. Mas, tunggu, Mas. Aisyah, kamu mau apa lagi sih? Kalau tujuan kamu untuk mencegah aku nggak akan ada gunanya. Aku cegah pun Mas Risma tetap melakukannya, kan? Justru aku nggak mau membiarkan Mas Risma melakukannya sendirian. Aisyah, maksud kamu apa? Aku nggak mau kamu ikut campur. Aku nggak mau kamu terluka nantinya. Mas Risma yang mengajarkan aku untuk tidak takut melawan yang tidak benar. Mas Risma ingin menolong Dinda, kan? Butuh seseorang untuk menjaga Dinda, kan? Biar aku yang melakukannya, Mas. Kenapa nggak ada yang ngasih tahu aku sih? Dinda sebenarnya. Mas Amir mau cari Dinda, kan? Aku yakin, Mas, ada seseorang yang bisa Mas paksa untuk bisa kasih tahu Dinda di mana dia berada. Siapa? Ya Allah. Beri mama kekuatan, ya Allah. Beri mama kekuatan untuk bisa menghadapi semua ujianmu. Bapak. Astagfirullahaladzim. Sakinah. Apa yang mereka berbuat kepada kamu? Kenapa kamu sampai di sini? Saya adab kamu. Dengar ya, Kak. Ini masih belum seberapa. Saya bahkan nggak segan-segan untuk menghabisinya. Sakitkan! Mas, apa yang kamu lakukan ke bapakku, Mas? Aku minta kamu tolong bebaskan bapakku, Mas. Aku akan membebaskan. Tapi dengan syarat. Tolong kasih tahu saya. Di mana Bisma menyekap adik saya? Bapak, kalau kamu mau pukul papa, kamu boleh pukul aku. Kalau perlu kamu bunuh aku. Ya aku mohon, lepasin bapak. Oke, aku akan habisin kamu di depan mata orang tua kamu. Cukup. Saya tidak mau kehilangan dia. Saya nggak mau kehilangan. Cukup, Hilman. Kalau saya kasih tahu di mana Dinda, kamu jamin akan membebaskan Sakinah. Jangan kasih tahu, Pak. Ini satu-satunya cara supaya kematian Hilman itu tidak sia-sia, Pak. Jadi ternyata kamu yang melepaskan Dinda. Saya akan habisin anak bapak satu-satunya ini. Saya akan binasakan dia, Pak. Cukup! Saya kasih tahu. Saya akan kasih tahu. Ayo bilang. Tidak sekarang. Ada di gudang. Dan
Dinda, kamu sekarang jangan takut ya. Aisyah sudah bersama kita sekarang. Makasih ya. Hati-hati ya. Ayo kita pergi. Kita pergi dulu ya, Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pergi ya, Bu. Ya Allah, lindungi mereka ya Allah. Jauhkanlah dari segala malapetaka. Cari mereka sampai dapat. Periksa semua tempat. Periksa di dalam sini. Periksa. Bos, mereka nggak ada di sini. Kayaknya mereka sudah kabur. Saya yakin mereka nggak jauh-jauh dari sini. Ayo kejar mereka. Hati-hati. Saya yakin Bisma pasti masih ada di sini. Jangan sampai mereka lolos. Ayo cari mereka. Itu pasti Dinda. Dinda masih di sini. Ayo kita cari. Aduh, kakiku sakit banget. Aku nggak bisa jalan lagi. Lebih baik kita menyerah. Jangan menyerah. Ini sebentar lagi kita udah sampai. Aku bantu ya. Iya, Dinda. Sebentar lagi sampai. Ya. Aku nggak kuat, kakiku sakit banget. Kamu kuat, Dinda. Kamu kuat. Ayo, ayo. Aisyah, kamu bawa Dinda pergi. Ya, aku akan mengulur waktu. Gimana sih, aku nggak akan membiarkan Mas pergi sendirian. Kamu harus bawa Dinda pergi ke kantor polisi untuk memberikan kesaksian sekarang. Dinda, Mas, hati-hati ya. Berhenti semua. Biar saya ngabisin Bisma. Kalian semua cari Dinda. Bawa dia. Ayo. Laki macam apa kau ini? Tidak bisa membela anak-anaknya sendiri.
Jangan bunuh kakakku! Mas Bisma! Lepasin! 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 Aisyah! Aisyah! Lepasin! Yap. Mas Bisma! Mas Bisma! Mas Bisma! Mas! Mas jangan pergi tinggalin kita, Mas. Mas bangun. Mas. Mas bangun. Mas Bisma. Mas ini siapa? Bukan aku, Mas. Bukan aku, Mas. Kamu tenang. Kamu tenang ya. Berikan pisau itu. Berikan Aisyah. Tapi, Mas. Aisyah. Enggak, Mas. Aisyah, berikan. Enggak. Tenang dulu. Aisyah, dengar. Iya, Mas tahu. Sekarang kamu pulang. Ya, biar Mas yang menghadapi ini semua. Ya, kamu pulang. Pulang sekarang, Aisyah. Ayo. Amir anakku mana? Bos Amir dibunuh sama Bisma, Bu. Tenang aja, Bu. Aku pasti akan membalaskan dendam Mas Amir, Bu. Ibu gak bisa tenang. Kalau sampai Aisyah celaka, aku nggak akan tinggal diam. Saya tidak akan mencelakainya. Apa maksud ibu? Saya akan nikahkan adikmu dengan putra saya, Arif. Aisyah, aku cuma mau pamit sama kamu. Semoga perjalananmu lancar ya, Restu. Aku akan segera kembali. Dan aku akan berjuang untuk cinta kita, apapun yang terjadi.